Konsep akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia telah didefinisikan oleh Komite Akuntansi Sumber Daya Manusia dari American Accounting Association sebagai suatu proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengkomunikasian informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian harfiah, akuntansi sumber daya manusia berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, menyeleksi, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan aktiva manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga melibatkan pengukuran terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikan sumber daya manusia dari suatu organisasi. Dengan demikian, akuntansi sumber daya manusia berarti mengukur investasi yang dibuat oleh organisasi dalam manusia, biaya untuk mengganti orang-orang tersebut, dan nilai dari manusia bagi perusahaan itu. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan akuntansi keperilakuan. Bidang akuntansi sumber daya dikembangkan sejak tahun 1960-an. Bidang tersebut adalah cabang dari kumpulan yang terdiri atas beberapa aliran pemikiran yang independen namun saling berkaitan erat. Yang pertama ada berkembangnya pengenalan terhadap pentingnya aktiva manusia. Amerika Serikat saat ini sedang mengalami restrukturisasi fundamental terhadap perekonomiannya. Khususnya ekonomi tersebut sedang dalam proses transformasi kualitatif dari ekonomi industrial menjadi ekonomi berbasis jasa. Transformasi yang dimulai pada akhir Perang Dunia II telah mengarah pada perubahan dalam komposisi dari angkatan kerja tidak hanya pada sektor-sektor di mana manusia dipekerjakan, tetapi juga dalam jenis dan tingkatan keahlian yang diminta. Saat ini, perekonomian Amerika Serikat telah menjadi ekonomis berbasis pengetahuan dan jasa yang disediakan telah menjadi apa yang digambarkan sebagai jasa teknologi tinggi. Jasa-jasa ini adalah produk dari sejumlah besar pelatihan dan pengalaman. Yang kedua, ada dorongan terhadap pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Dalam struktur ekonomi pertanian dan industrial, tingkat modal manusia jauh lebih rendah dibandingkan saat ini. Teori dan metode akuntansi tidak memperlakukan baik manusia atau investasi dalam manusia sebagai aktiva, kecuali budak yang dipandang sebagai properti. Akuntansi sumber daya manusia adalah suatu pengakuan bahwa orang-orang merupakan modal manusia maupun aktiva manusia. Teori ekonomi dari modal manusia didasarkan pada konsep bahwa manusia memiliki keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang merupakan bentuk dari modal, yang disebut dengan modal manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga telah mengembangkan dari tradisi yang paralel dalam manajemen karyawan yang dikenal sebagai aliran sumber daya manusia yang didasarkan pada pemikiran bahwa manusia adalah sumber daya organisasional yang berharga dan oleh karena itu harus dikelola sebagai sumber daya yang berharga. Yang ketiga, riset awal dalam akuntansi sumber daya manusia. Salah satu dari pendekatan paling awal untuk mengukur dan mencatat nilai dari sumber daya manusia dikembangkan oleh R.H. Hermanson, seorang akuntan akademis sebagai bagian dari disertai PhD-nya yang kemudian diterbitkan sebagai monograf pada tahun 1964 dengan judul Akuntansi untuk Sumber Daya Manusia. Keprihatinan utama dari Hermanson adalah bahwa laporan keuangan konvensional gagal untuk mencerminkan dengan memadai posisi keuangan dari suatu perusahaan karena laporan tersebut tidak memasuki aktiva manusia. Yang keempat, ada riset selanjutnya mengenai akuntansi sumber daya manusia. Sejak studi awal Hermanson, Brumet, Flamholz, dan Pillay terdapat sejumlah besar riset teoritis dan empiris untuk mengembangkan konsep, model, dan metode akuntansi bagi manusia sebagai aktiva organisasional. Bidang tersebut secara keseluruhan telah dikenal sebagai akuntansi sumber daya manusia. Peran manajerial akuntansi sumber daya manusia. Tujuan utama akuntansi sumber daya manusia adalah untuk berfungsi sebagai suatu sistem yang menyediakan pengukuran atas biaya dan nilai dari manusia bagi suatu organisasi.
Dari perspektif manajerial, akuntansi sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan kalkulus biaya nilai, yaitu suatu penilaian terhadap biaya dan nilai yang terlibat dalam suatu keputusan. Yang pertama, akuisisi sumber daya manusia melibatkan perekrutan, seleksi, dan penerimaan orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga manusia organisasi saat ini dan ekspektasi di masa depan. Langkah pertama dalam akuisisi sumber daya manusia adalah untuk memprediksikan kebutuhan tenaga manusia. Sedangkan langkah keduanya adalah seleksi karyawan, yaitu proses lain di mana akuntansi sumber daya manusia dapat memainkan suatu peranan. Yang kedua, kebijakan akuisisi dan pengembangan. Akuntansi sumber daya manusia menyediakan informasi ekonomi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk membantu dalam memformulasikan kebijakan akuisisi dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, alokasi sumber daya manusia. Alokasi sumber daya manusia itu adalah proses menempatkan orang ke berbagai peranan dan tugas organisasional. Terdapat beberapa objektif yang kadangkala saling berlawanan yang terlibat dalam keputusan alokasi. Idealnya, manajemen mengalokasikan orang-orang ke pekerjaan dengan cara yang mengoptimalkan 3 variabel, yaitu produktivitas pekerjaan, pengembangan sumber daya manusia, dan kepuasan individu. Yang keempat, konservasi sumber daya manusia. Konservasi sumber daya manusia adalah proses pemeliharaan kapabilitas manusia sebagai individu-individu dan efektivitas dari sistem manusia yang dikembangkan oleh suatu organisasi. Suatu organisasi harus memperhitungkan aktiva manusianya untuk mencegah terjadinya depresi terhadap aktiva tersebut. Sekarang ini konservasi sumber daya manusia diukur dalam hal tingkat perputaran. Meskipun demikian, ukuran perputaran bukanlah indikator yang mencukupi terhadap konservasi sumber daya manusia karena 2 alasan. Yang pertama, ukuran tersebut merupakan ukuran historis terjadi. Oleh karena itu, tidak tersedia bagi manajemen sampai setelah perputaran tersebut terjadi. Dengan demikian, tingkat perputaran tidak dapat digunakan sebagai sinyal peringatan dini dan untuk memberitahukan adanya kebutuhan akan usaha khusus untuk melakukan konservasi. Yang kedua, tingkat perputaran tidak sepenuhnya mencerminkan dampak ekonomi dari tingkat perputaran yang ditunjukkan secara lebih realistis dan oleh ukuran moneter. Yang kelima, utilitas sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia merupakan suatu proses penggunaan jasa manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntansi sumber daya manusia dapat membantu para manajer untuk menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien dengan menyediakan suatu paradigma atau kerangka kerja konseptual bagi utilisasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir, sumber evaluasi dan penghargaan sumber daya manusia. Evaluasi sumber daya manusia adalah proses penetapan nilai manusia bagi suatu organisasi. Hal tersebut melibatkan pengukuran produktivitas atau kinerja dan daya promosi manusia. Saat ini, sumber daya manusia dapat berguna dalam proses metode non-moneter, tetapi metode-metode ini tidak dapat digunakan pada kebanyakan masalah dan keputusan akuisisi, pengembangan, alokasi, dan konservasi sumber daya manusia, sebagaimana dikutip di atas. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sebenarnya adalah metode moneter terhadap evaluasi sumber daya manusia. Tentang pengukuran biaya dan nilai sumber daya manusia. Yang pertama, mengukur biaya sumber daya manusia. 3 konsep yang berbeda telah diusulkan kepada manajemen untuk mengukur biaya sumber daya manusia, di mana biaya awal, biaya penggantian, dan biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatan adalah jumlah maksimum yang dapat diperoleh sumber daya tersebut dalam penggunaan alternatif. Yang pertama ada biaya awal. Biaya awal dari sumber daya manusia mengacu pada pengorbanan yang sesungguhnya terjadi untuk memperoleh dan mengembangkan manusia. Hal ini merupakan analogi dari konsep biaya awal dan untuk aktiva-aktiva lainnya. Misalnya saja, biaya awal dari pabrik dan peralatan adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh sumber daya. Kemudian, ada biaya penggantian.
Biaya penggantian dari sumber daya manusia mengacu pada pengorbanan yang sebenarnya harus dilakukan saat ini untuk menggantikan sumber daya manusia yang sedang dipekerjakan. Misalnya saja, jika seorang individu akan meninggalkan suatu organisasi, maka harus dikeluarkan biaya untuk merekrut, menyeleksi, dan melatih penggantinya. Kemudian biaya kesempatan dan biaya kesempatan dari sumber daya manusia. Biaya kesempatan dari sumber daya manusia ini mengacu pada nilai sumber daya manusia dalam penggunaan alternatifnya yang paling menguntungkan. Meskipun secara nominal, hal tersebut merupakan konsep biaya pemikiran mengenai biaya sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan gagasan mengenai sumber daya biaya sumber daya manusia. Nah, kemudian mengukur nilai dan sumber daya manusia. Masalah akuntansi untuk nilai sumber daya manusia herbaria secara signifikan dari masalah pengikatannya. Pengukuran baya melibatkan penelusuran baya dan mengakumulasikannya. Hal tersebut sebagian besar merupakan proses historis nihi berorientasi pada masa depan dan bukan pada masa lalu. Kemudian kontinuum sistem akuntansi sumber daya manusia. Organisasi yang berbeda memerlukan tingkat kapabilitas akuntansi sumber daya manusia yang berbeda pula, di mana suatu perusahaan mungkin hanya memerlukan sistem yang paling sederhana dan sementara hanya kapabilitas yang paling canggih yang dapat memuaskan perusahaan lain. Secara serupa, kapabilitas akuntansi sumber daya manusia yang sesuai bagi suatu perusahaan pada satu tahap dapat menjadi tidak mencukupi di tahap berikutnya. Nah, yang pertama itu sistem satu akuntansi sumber daya manusia. Suatu organisasi dengan kapabilitas sistem satu akuntansi sumber daya manusia memiliki hampir semua sistem personalia yang merupakan persyaratan untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia. Sistem satu ini terdiri atas kapabilitas akuntansi sumber daya manusia yang nominal tetapi sangat sederhana, di mana sistem ini terdiri atas sistem personalia yang ditujukan untuk fungsi yang sama dari sistem akuntansi sumber daya manusia yang lebih canggih, tetapi kurang memiliki kapabilitas yang maju. Kemudian yang kedua, sistem 2 akuntansi sumber daya manusia. Pada organisasi dengan sistem 2, fungsi perencanaan sumber daya manusia memasukkan estimasi biaya perekrutan dan pelatihan, di mana biaya kepegawaian dianggarkan secara terpisah dan tidak hanya sekedar dianggarkan secara gabungan sebagai beban administrasi dan umum. Kemudian sistem 3 akuntansi sumber daya manusia. Pada sistem ini terdapat kapabilitas akuntansi sumber manusia tingkat menengah. Perencanaan sumber daya manusia memasukkan biaya penggantian maupun biaya awal pengambilan keputusan mengenai anggaran dan kebijakan untuk sumber manusia adalah pokok pembahasan dari analisis yang lebih sistematis. Kemudian sistem 4 akuntansi sumber daya manusia, suatu organisasi dengan kapabilitas. Sistem 4 memiliki sistem akuntansi sumber daya manusia tingkat lanjut. Dalam organisasi semacam itu, perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada standar biaya kepegawaian. Model stokatis digunakan untuk memprediksi mobilitas karyawan dan kebutuhan sumber daya manusia masa depan. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, anggaran didasarkan pada biaya standar. Kemudian sistem 5 akuntansi sumber daya manusia. Sistem 5 mencerminkan seluruh kapabilitas dari akuntansi sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada model penilaian penghargaan stokastik dan simulasi dari dampak rencana perusahaan secara keseluruhan terhadap nilai sumber daya manusia yang dibuat. Pendekatan teknis terhadap penerapan akuntansi sumber daya manusia. Menurut pandangan Hidayah, tahun 2001, walaupun hanya sedikit riset yang menyarankan untuk memasukkan variabel manusia dalam sistem akuntansi formal saat ini, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia dalam tataran praktis, yakni akuntansi aktif manusia, akuntansi bola manusia, dan akuntansi tataran praktis goodwill manusia. Akuntansi aktif manusia atau human asset accounting merupakan konsep Flaniholz mengenai akuntansi sumber daya manusia. Flaniholz menyebutkan 3 kriteria utama untuk pengakuan aktiva, yaitu memiliki nilai potensial di masa yang akan datang,
Akuntansi biaya dan manfaat sosial. Dasar bagi kebanyakan teori akuntansi datang dari analisis yang dilakukan oleh Vigo pada tahun 1948 terhadap biaya dan manfaat sosial. Fakta bahwa seseorang rela membayar lebih dari harga yang diminta oleh produsen untuk suatu produk mengindikasikan adanya manfaat sosial. Vigo menyebut seluruh manfaat dari produksi suatu produk tanpa memedulikan siapa yang menerimanya sebagai manfaat sosial. Perbedaan antara manfaat sosial dan manfaat pribadi yaitu pada sisi ekonomi eksternal dan elemen surplus konsumen. Bagi Vigo, biaya sosial terdiri atas seluruh biaya untuk menghasilkan suatu produk tanpa memedulikan siapa yang membayarnya. Biaya yang dibayarkan oleh produsen disebut sebagai biaya pribadi. Selisih antara biaya sosial dan biaya pribadi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Perusahaan yang menimbulkan polusi mengenakan biaya kepada masyarakat, tetapi perusahaan tersebut tidak membayar biaya tersebut kepada masyarakat. Hal ini disebut dengan non-ekonomi eksternal. Suatu situasi di mana seseorang pekerja menderita sakit akibat pekerjaannya dan tidak memperoleh kompensasi penuh dapat dianggap sebagai suatu eksploitasi terhadap faktor produksi. Ketika akuntan mengukur manfaat pribadi atau pendapatan dan biaya pribadi atau beban, serta mengabaikan yang lainnya, mereka bersikap konsisten dengan teori ekonomi tradisional. Gerakan ke arah akuntansi sosial sebagian besar terdiri atas usaha-usaha untuk memasukkan biaya sosial dan biaya sosial yang tidak terbagi ke dalam model akuntansi. Pengukuran. Salah satu alasan utama lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan dalam mengatur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri atas 3 langkah, yaitu menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial, mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan, serta menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Kemudian menentukan biaya dan manfaat sosial. Memutuskan apa yang merupakan biaya dan manfaat sosial adalah bukan hal mudah. Hal tersebut tidak hanya melihat definisi yang tepat dari biaya dan manfaat sosial, tetapi juga pemahaman mengenai berbagai sistem nilai. Kemudian ada kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat. Ketika aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dan kerugian serta kontribusi tertentu diidentifikasi, maka dampak terhadap manusia dapat dihitung. Untuk mengukur kerugian dibutuhkan informasi mengenai variabel utama, yaitu waktu dan dampak. Pelaporan kinerja sosial. A. Audit sosial. Audit sosial merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial, melaporkan, dan mengembangkan kinerjanya. Audit sosial mengukur dampak sosial dan perilaku relasi perusahaan. Kemudian ada model laporan sosial. Secara umum, perhati masyarakat tentang model audit sosial yang berkembang dalam masyarakat dapat dilihat dari model laporan Bensuit, Bodyshop, LHTD, Cooperative Bank, dan APSO. Persamaan dari semua model tersebut adalah tahapan pelaksanaan audit pertanggungjawaban sosial adalah menjelaskan tujuan, mengidentifikasi stakeholder dalam kepentingannya, memperhatikan kepentingan stakeholder dan melihatnya sebagai pusat audit pertanggungjawaban sosial, melakukan verifikasi dari pihak internal dan eksternal yang independen, mengungkapkan penilaian kinerja kepada stakeholder dan publik, menilai kembali tujuan dan aktivitas perusahaan. Kemudian ada pengungkapan dalam laporan tahunan. Riset yang dilakukan oleh Henry dan Murtanto pada tahun 2001 menunjukkan bahwa pengungkapan sosial oleh perusahaan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini diduga disebabkan karena perusahaan belum memanfaatkan laporan tahunan sebagai media komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Kemungkinan lain adalah bahwa perusahaan hanya memanfaatkan laporan tahunan sebagai laporan kepada pemegang saham dan kreditur atau sebagai informasi bagi calon investor. Padahal sebenarnya terdapat 2 aspek yang sering dijadikan bahan analisis oleh para investor dalam pengambilan keputusan investasinya, yaitu faktor teknikal dan faktor fundamental.